Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Hasliantiha dengan NIM H052338 kelas PGSDD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sulawesi Barat. Di sini, saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah pengembangan kurikulum dan bahan ajar yang diampu oleh Ibu Dr. Evi Segarawati Ampri MPD. Pada materi ini, kita akan membahas 6 pokok bahasan, yaitu yang pertama, landasan pengembangan kurikulum, yang kedua, pendekatan lintas budaya dalam kurikulum, ketiga, kurikulum multikultural masa mendatang, 4, pengembangan kurikulum sebagai ide, 5, pengembangan kurikulum sebagai dokumen, 6, pengembangan kurikulum sebagai proses. Bagian A, landasan pengembangan kurikulum. Kurikulum tidak dapat terdiri sendiri, melainkan harus disesuaikan dengan kebutuhan pasar yang sedang berlangsung. Sejumlah ahli pendidikan menyadari bahwa kebudayaan merupakan landasan penting dalam pengembangan kurikulum. Kebudayaan meliputi cara manusia hidup dan mengembangkan pola kehidupannya, serta menjadi landasan dan target dalam pengembangan kurikulum. Namun, seringkali kebudayaan diabaikan dalam proses pengembangan kurikulum, yang lebih difokuskan pada pengembangan ilmu dan teknologi. Pengembangan kurikulum juga dipengaruhi oleh teori belajar yang harus diperhitungkan aspek budaya dan sosial siswa. Studi menunjukkan bahwa pertimbangan budaya dalam proses belajar dapat memberikan hasil yang lebih baik. Bagian B, pendekatan lintas budaya dan kurikulum. Indonesia kaya budaya dengan motto Bhinneka Tunggal Ika. Bhina artinya berbeda banyak, tunggal artinya satu. Dia juga mengakui keragaman Indonesia sebagai masyarakat paling pluralistik dan memperhatikan keberagaman budaya dalam pengembangan kurikulum. Undang-Undang Otonomi Daerah tidak langsung memperhitungkan multikulturalisme dalam kurikulum. Literatur tentang pendidikan multikultural menunjukkan variasi definisi, di mana pengertian Banks lebih berfokus pada people of color. Pendekatan multikultural dalam kurikulum harus memperhatikan keragaman budaya peserta didik dan memanfaatkannya sebagai landasan pengembangan dan prinsip kurikulum. Artinya, siswa harus dapat menggunakan budaya pribadinya untuk memahami dan mengembangkan nilai, sikap, dan moral dalam proses belajar. Bagian C, kurikulum multikultural masa mendatang. Proses pengembangan kurikulum memiliki 3 dimensi, yaitu ide, dokumen, dan proses. Ketiga dimensi ini saling berkaitan dengan proses dilaksanakan melalui kebijakan kurikulum. Pengembangan ide melibatkan filosofi, model, pendekatan, dan evaluasi, sementara pengembangan dokumen terkait dengan keputusan informasi, GBPP, dan komponen. Pengembangan kurikulum nasional dapat dilakukan dengan pendekatan otonomi atau sentralisasi, di mana pendekatan otonomi memberikan kewenangan lebih besar kepada daerah. Alternatif pengembangan kurikulum dapat dilakukan dengan ide nasional dan dokumen daerah, tergantung pada tenaga pengembang yang tersedia di daerah masing-masing. Kurikulum sebagai proses terjadi di sekolah yang didahului oleh sosialisasi untuk guru yang terlibat. Bagian D, pengembangan kurikulum sebagai ide. Pengembangan kurikulum sangat menentukan karakteristik kurikulum di masa mendatang, apakah multikultural, monokultural, atau tanpa memperhatikan perbedaan kultural. Kurikulum multikultural harus memperhatikan keberagaman tanpa keseragaman kurikulum. Diperlukan pendekatan pendidikan yang tidak terlalu disiplin ilmu di pendidikan dasar, lebih fokus pada pengembangan kualitas kemanusiaan. Kurikulum harus mengutamakan perkembangan kepribadian siswa, bukan sebanyak apa yang dipelajari. Pendidikan dasar harus berubah dari esensialisme ke progresif, humanisme, dan rekonstruksi sosial, dengan masyarakat sebagai sumber pembelajaran. Kurikulum harus terbuka pada perkembangan masyarakat dan kebudayaan. Bagian E, pengembangan kurikulum sebagai dokumen. Pengembangan kurikulum melibatkan berbagai komponen seperti tujuan, konten, pengalaman belajar, dan evaluasi. Kurikulum multikultural harus mengakomodasi berbagai pandangan dalam merumuskan tujuan. Tujuan tersebut tidak harus bertumpu pada pandangan behaviorisme, melainkan mencerminkan kualitas yang tidak selalu terukur.
Dokumen kurikulum harus menjadikan kreativitas, kerja keras, toleransi, dan kemampuan sosial sebagai tujuan utama. Konten kurikulum juga harus mencakup substansi, nilai, keterampilan, proses, serta budaya dan masyarakat. Proses belajar harus menempatkan siswa sebagai subjek utama dengan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan kurikulum multikultural. Bagian F, pengembangan kurikulum sebagai proses. Guru memiliki peran penting dalam pengembangan kurikulum, terutama dalam konteks sentralisasi atau otonomi. Mereka harus memahami hubungan langsung antara kurikulum dan siswa. Faktor-faktor seperti pengetahuan, pemahaman, sikap, dan kemauan guru terhadap kurikulum multikultural akan mempengaruhi keberhasilan implementasi kurikulum. Ada 4 hal yang harus diperhatikan guru dalam pengembangan kurikulum sebagai proses, yaitu 1. Posisi siswa sebagai subjek dalam belajar. 2. Cara belajar siswa yang ditentukan oleh latar belakang budayanya. 3. Lingkungan budaya mayoritas masyarakat dan pribadi siswa adalah entry behavior kultural siswa. 4. Lingkungan budaya siswa adalah sumber belajar. Itulah pemaparan materi saya hari ini. See you back in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Bye-bye.